Lihatlah dunia bukan seperti apa adanya, tapi dunia yang lebih baik. IQOS, stay curious. Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Siapa nih yang dari teman-teman pengen cari HP spek terkencang, harga termurah? Seperti biasa ya, harga murah tapi spek terkencang. Itu emang ada di channel ini ya. Kalau kalian manteng-mantengin di sini, pasti kalian tahu lah HP-HP yang kita bahas di sini. Nah, kali ini Gadget Max mau bahas nih smartphone yang lagi turun harga dan speknya emang terkeren di kelas harganya. Nggak bakalan kalian temuin nih di brand-brand lain. Cuma brand satu ini aja yang bisa ngasih spek terkencang dengan harga termurah banget di kelas harganya. Nah, kalian pasti penasaran banget nih sama gadget yang kali ini Gadget Max unboxing. Ya udahlah, kita pindahin dulu kamera ke atas buat unboxing sama sedikit review ala Gadget Max. Dan ini dia smartphone-nya, itel P55 5G. Smartphone yang paling ngebut dan paling murah di kelas harganya. Nggak ada yang bisa ngasih spek seperti ini ya. Jadi saya bilang ini, HP ini tak terkalahkan di harganya. Dan ini sih ada isunya ya di bagian layar. Cuma saya lihat nih, beberapa reviewer yang bahas smartphone ini yang udah update software itu sih merasa puas ya, nggak terlalu tersiksa lah ya untuk di bagian layarnya. Ya pas pertama kali launching sih emang di bagian layarnya agak kurang smartphone ini, tapi sekarang udah diperbaiki sama pihak itel. Good job itel ya. Dan kita langsung aja lihat spesifikasinya ya. Ini dia menggunakan prosesor Dimensity D6080 6nm 5G prosesor. Jadi ini termasuk ngebut di kelas harganya ya. Untuk saat ini nggak bisa terkalahkan di harganya. Dan ini RAM-nya hanya 6GB dengan tambahan virtual RAM 6GB, jadi totalnya 12GB. Dan di sini untuk internal memorinya di 128GB. Dan ini kamera belakangnya 50MP dan sudah dikasih adapter charger 18W. Ini ya tampilan boxnya seperti ini. Dan ini nggak ngerti juga ya, kok bisa jualan HP seperti ini harga termurah di kelas harganya. Kita langsung aja unboxing. Nah, dalam paket penjualannya kita dapat smartphone-nya, kita taruh dulu. Dan kita lihat dalamnya lagi. Kita dapat kartu garansi sama buku petunjuk pengguna. Kita taruh dulu. Kita dapat ya masih hard case ya, belum jelly case. Kemudian kita dapat adapter charger yang sudah mendukung fast charging 18W. Dan kita dapat kabel data USB Type-C dan ada SIM ejectornya. Oke. Kita langsung aja, jatuh, maaf, kita lihat dulu smartphone-nya. Nih. Oke, ini ada tampilan dari smartphone-nya. Nah, itel P55 5G ini termasuk smartphone yang menurut saya worth it banget buat dicoba ya, karena emang speknya nggak ada yang bisa ngalahin. Karena harga segini tuh palingan kalian dapet ya Helio G85. Ya menurut saya sih dengan skor Antutu 200 ribuan itu ya kurang dipakai buat main game ya. Kalau ini emang mantep banget. Ini saya mau rapiin dulu mejanya, ntar kita bahas. Nah, ini dia tampilan dari itel P55 5G. Nah, smartphone ini tuh menarik banget nih. Bisa dilihat ya, desainnya cakep. Dan menurut saya sih ini desainnya nggak niru smartphone lain ya. Karena ada nih itel yang seri lain, itu desainnya boba-boba gitu ya, kayak iPhone. Saya kurang suka sih ya. Nih, tampilannya seperti ini. Nah, kita langsung aja cek nomor tombolnya. Sebelah kanan ini ada tombol power sama fingerprint-nya nyatu di sini ya. Ada volume up, volume down, dan di bagian atas kosong. Dan di sini buat SIM tray, kita langsung aja lihat SIM tray-nya. Dan ini sudah mendukung dual SIM sama micro SD. Jadi udah triple slot ya. Dan di bagian bawah ini ada lubang jack audio, ada lubang mikrofon, ada lubang USB Type-C, dan ada lubang speaker. Kita langsung aja hidupkan HP murah ini. Wih, nyala ya. Oke, ntar saya balik lagi buat bahas lebih detail. Saya mau install beberapa aplikasi buat testing smartphone-nya sama testing layarnya nih. Karena penasaran banget, apakah layarnya emang seenak gitu ya? Karena ada yang bilang udah enak lah ketimbang pas pertama kali launching. Ini dia tampilan awal dari itel P55 5G. Smartphone yang bisa ngasih chipset terkencang di kelas harganya dengan harga cuma 1,6 juta rupiah pas pertama kali launching. Sekarang kalian bisa beli dengan harga cuma 1,3 juta untuk varian RAM 6GB, storage di 128GB. Dan saya bisa bilang ini smartphone tak terkalahkan ya sampai saat ini. Karena nggak ada nih yang bisa ngasih chipset
terkencang seperti ini di kelas harga cuma 1 jutaan untuk saat ini ya. Brand lain itu ngeluarinnya pasti harganya 2 jutaan. Ini spesial banget. Harganya termurah di kelas harganya cuma 1,3 juta aja. Tak terkalahkan. Nah, smartphone ini emang ada isu ya di bagian layar, tapi tenang, software ini udah saya update sampai mentok. Kalau kemarin tuh saya update sekitar 4 kali update. Jadi ini udah paling terakhir ya update softwarenya. Yang mestinya untuk bagian layar ini udah diperbaiki. Pas pertama kali launching emang terasa banget nih touch delay-nya, ghost touch-nya, tapi sekarang udah lebih mendingan. Kalian bisa buktikan nih, bisa lihat reviewer yang lain pasti bilang sudah mendingan ketimbang pas pertama kali launching. Jadi Itel nggak lepas tangan nih dengan HP ini. Dia masih memperhatikan smartphone ini. Jadi good job nih Itel nih ya, untuk servisnya bagus. Dan kita lihat di bagian layarnya. Nah, untuk bagian layar dia ukurannya 6,6 inch ya, dan screen resolusinya adalah 720 x 1612 pixel dengan kerapatan layar di 269 ppi ya, karena ini masih SD, belum Full SD. Dan smartphone ini sudah dibekali refresh rate hingga 90 Hz. Yang mana kalau sudah dibekali sama 90 Hz pakai main gaming udah cukup ya ketimbang 60 Hz. Ini kita masuk ke display. Kalau kalian pengen rubah ya masuk ke display dulu. Habis itu kita pilih ini. Bentar, ini refresh rate-nya kita rubah ke 90 Hz. Oke. Dan untuk bagian layar ini dipakai nonton YouTube udah cukup banget menurut saya ya. Dipakai buat nonton TikTok pastinya udah cukup lah ya, nggak ada keluhan sama sekali. Buat nonton Netflix pun masih oke lah ya dengan harga segini. Sekarang kalian bisa beli dengan harga cuma 1,3 juta loh. Dan smartphone ini kita coba lagi tes ya di bagian layar. Kalau tes touch delay atau ghost touch ya seperti ini aja. Nah, kalau sebelumnya di HP ini tuh kalau kita giniin aja terasa bakalan patah-patah. Kalau ini lebih smooth ya ketimbang yang sebelumnya. Nah, ini berfungsi kalau kita main game PUBG Mobile ngarahin pistolnya itu. Kalau sebelumnya itu loncat-loncat, kalau ini lebih enakan dikit lah ya ketimbang seri sebelumnya. Jadi ini emang ada improve-nya ya. Nah, kalau kita tes multi touch-nya ya ini hanya mendukung 5 sentuhan aja ya, dari Itel, Tecno, atau Infinix. Untuk seri entry levelnya hanya mendukung sampai 5 sentuhan aja. Nah, kalau yang harga 3 jutaan ke atas baru mendukung sampai 10 sentuhan ya untuk bagian layarnya. Kita coba main game lagi. Main real drum, gimana sih responsifnya? Ya gitulah ya. Untuk bagian layar sih udah aman sekali nih ya ketimbang seri pas pertama kali launching. Jadi emang untuk bagian layar ini ada improve ya ketimbang seri sebelumnya. Ntar kita coba main game ya, untuk ya mungkin akhir-akhir kita testing gamingnya. Ya kalau kalian pengen lihat gitu loh. Nih untuk layarnya sih udah oke banget, nggak ada keluhan sama sekali. Untuk testing gamingnya ntar ya. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu adalah bagian kamera. Nah, untuk bagian kamera belakang smartphone ini dibekali kamera 50 megapiksel ya. Lumayan sih resolusinya ya. Ya standar aja sih 50 megapiksel. Tapi udah cukup oke ya. Biasanya di kelas harga segini itu mentok-mentoknya sih 13 megapiksel atau 8 megapiksel, tapi ini udah bisa ngasih 50 megapiksel untuk kamera belakangnya. Dan kamera depan sebesar 8 megapiksel. Ini untuk UI-nya tampilannya seperti ini. Di sini tuh ada film, ada video, ada AA cam. Untuk videonya bentar. Untuk videonya hanya bisa merekam di 2K. Wah, bisa merekam di 2K juga nih. Saya baru nggak nih bisa merekam di 2K ya. Keren ya. Saya kiranya ini masih ngerekamnya di 1080p di 30 fps ada ya. Ini bisa 2K juga dan mentoknya di 1080p di 60 fps. Wow, keren nih. Dan untuk AI cam-nya ini bisa ngambil gambar ya 50 megapiksel, tinggal diaktifin aja. Kemudian di sini itu ada beauty, ada portrait, dan ada more. Ini pilihannya seperti ini. Ada super night-nya juga loh. Cakep sih ya. Dan kamera depannya hanya 8 megapiksel aja. Yang hasilnya sih ya udah cukup lah ya untuk harga segini. Nah, kita langsung aja uji coba kameranya. Hasil kamera dari Itel P55 5G seperti ini. Ini adalah hasil kamera dari smartphone Itel P55 5G. Smartphone ini bisa merekam di 2K ternyata ya.
Dan ini saya merekamnya di 1080p di 30 fps saja. Nah, kalau 30 fps sih hasilnya seperti ini aja. Dan untuk fokusnya, ya untuk harga segini sih udah oke banget ya. Dan untuk hasil kameranya emang nggak sebaik Poco M5 yang pernah kita bahas, atau M5S lah yang kita bahas ya. Tapi ini udah cukup banget di harga segini. Di 1,3 juta bisa ngasilin gambar seperti ini, ya udah cukup lah ya. Kita coba pindah ke 1080p di 60 fps. Ini adalah hasil kamera dari smartphone itel P55 5G, dan ini kita merekam di 1080p di 60 fps ya. Dan hasilnya seperti ini. Untuk fokusnya ya sama-sama cepat juga ya. Nggak ada masalah untuk fokusnya di smartphone ini. Ini ya 60 fps. Ini kayaknya inilah yang rekam komplit ya di harga sekarang. Nih, kalau pakai jalan hasilnya seperti ini. Iya bakalan bergoncang sih. Oke, kita coba di 2K-nya apakah hasilnya lebih baik atau tidak. Nah, kalau ini kita ngerekam di 2K ya. Gak nyangka juga nih, di harga 1,3 juta bisa ngerekam di 2K. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, menurut saya sih udah cukup banget lah ya dengan harga segini ngasilin gambar seperti ini. Ya, bukan terbaik di kelas harganya. Kalau terbaik ya kalian bisa beli ambil Poco M5s, karena di situ tuh ada fitur Ace dan hasil kamera itu lebih bagus ya ketimbang ini. Tapi kalau kalian cari spek tinggi dengan performa yang ngebut, ini bisa jadi pilihan ya, walaupun hasil kameranya seperti ini gitu. Ya, untuk itel sih belum bisa nih ngasih kamera terbaik di kelas harganya ya. Kita bicara apapun sih itel belum bisa gitu ya, karena emang dia jagonya di performa aja ya. Oke, gitu aja untuk hasil kamera belakang. Kita coba kamera depannya. Dan ini adalah hasil rekaman di smartphone itel P55 5G. Kita ngerekam kamera depan di 1080p di 30 fps ya. Dan nyatanya kamera depannya ini bisa ngerekam di 2K juga. Nah, hasilnya seperti ini. Dan sayangnya smartphone ini tuh nggak ada fitur yang namanya Ace ya. Jadi kalau pakai jalan tentunya bakalan bergoncang gitu ya. Itu aja sih yang kurang fiturnya. Kalau ada ini udah komplit banget ya. Ya walaupun nggak bisa ngasilin gambar yang terbaik di kelas harganya, tapi menurut saya sih udah cukup banget ya. Kalau kita pakai kamera depan dan kamera belakangnya masih mumpuni sekali. Nah, itu ya untuk hasil kamera depannya. Kita coba di 2K-nya, apakah ada perbedaan apa enggak. Dan ini kita ngerekam di resolusi 2K ya. Dan menurut saya sih hasilnya ya ini lebih detail aja. Dan gak nyangka juga ya kalau saya lihat di layar ini hasilnya lumayan baik ya. Nggak terlalu pucat warnanya. Dan tone dari kulit saya juga kelihatan masih sedikit natural ya. Hasil seperti ini. Oke juga sih untuk hasil kameranya ya. Gak malu-maluin lah kalau kita upload ke sosial media ya. Dengan performa yang tinggi dan hasil kameranya juga nggak jelek-jelek amat. Nah, seperti itu untuk hasil kamera depan dan pelagaknya. Untuk videonya, kita coba foto sedikit hasilnya itu seperti ini. Nah, itu dia buat hasil kameranya. Selanjutnya kita bahas ke bagian berikutnya, yaitu adalah bagian performa.
ini jadi nomor satu nih untuk harga 1,3 jutaan ya. Untuk bagian performa, ini dibekali sama MediaTek Dimensity 6080 di core arsitekturnya adalah 6 X-am Cortex A55 di 2,0 GHz sama 2 X-am Cortex A76 di 2,4 GHz, pabrikasinya 6 nanometer. Dan GPU-nya menggunakan GPU Mali G57 MC2 yang mana untuk main gaming ini udah cukup banget. Untuk RAM-nya, ini RAM-nya 6 GB dengan storage di 128 GB. Emang nggak mentok di 8 GB, tapi ini udah cukup banget ya. Dan sisanya ini lagi 2 GB, sedangkan internal storage-nya sisanya lagi 58 GB, udah install game Genshin Impact dan CODM. Nah, kita coba lihat nih generalnya. Dan ini memorinya sudah UFS ya, jadi udah kenceng di kelas harganya nih, 1,3 juta. Jangan minta yang aneh-aneh lagi ya. Nah, untuk baterainya, smartphone ini emang dibekali baterai ya standar aja, belum 7000 mAh ya. Untuk baterai dari smartphone ini hanya di 5000 mAh aja dan sudah dikasih adapter charger 18 watt. Dan untuk Android-nya ini masih mentoknya di Android 13 ya, belum dikasih Android 14. Ya segitu aja untuk pembahasan dari aplikasinya. Kita lanjut skornya. Gimana Bang skornya nih? Kita dari skor Antutu dulu lah ya. Nah, untuk skor Antutunya kita dapat skor di 417.000 ya. Yang menurut saya skor segini udah cukup ya. Ya, feel-nya itu sama kayak Helio G99 nih. Dengan skor CPU kita dapat di 136.000. GPU kita dapat 65.000, memori kita dapat di 100.000 karena ini udah UFS ya, dan UFS-nya juga dapat di 100.000. Dan kita juga testing GPU-nya. Dan kita dapat skor segini, jadi udah cukup banget ya. Dapat 1 jutaan loh pakai main gaming, udah enak nih mestinya. Dan kita langsung aja uji coba gaming. Game pertama kita uji coba adalah apa nih? Genshin Impact aja ya. Habis itu kita lanjut ke COD Warzone. Habis itu kita lanjut ke PUBG Mobile dan Honor of King. Kita langsung aja testing gaming. Nah, ini game pertama kita uji coba adalah game Genshin Impact ya. Ya, kalau jalan-jalan seperti ini masih di 30 fps ya. Dan di sini settingannya hanya rata kiri aja. Saya nggak ada setting rata kanan gitu, enggak ya. Kita hanya mau coba jalan-jalan aja di sini. Ya, feel-nya masih enak banget ya. Nih, feel itu sama kayak Helio G99 nih. Kita coba cari musuh ya, apakah FPS-nya masih stabil 30 apa turun. Ah, mati. Ini darahnya tinggal dikit tadi ya. Nih. Oh, nggak bisa lepas ya. Tidak. Oh ya, turun dikit ya di 28 fps tadi. Tapi nggak turun banget sih. Ya, kayak gitulah ya. Game selanjutnya adalah game COD Warzone. Ini game lumayan berat ya, yang bisa lancar untuk HP entry level hanya di Nubia Neo 2 5G. Kalau di sini tuh kita nggak tahu nih apakah bisa lancar atau enggak ya. Dari grafisnya sih agak kurang ya menurut saya ini ya kelihatannya. Kita cobalah ya. Tapi kok lancar sih? Biasanya nih di sini biasanya lemot gitu loh, sering patah-patah pasti ya. Ini kok bisa masih enak? Wah, ini dia.
Ini lawan bot sih kayaknya ya. Darah berkurang. Game selanjutnya adalah game PUBG Mobile. Untuk settingan grafis sih lumayan banget di sini ya. Kita dapat settingan di Smooth Ultra. Kalau menu token sih dapatnya di SD High. Cuma kita pakai settingan ini aja. Stylenya realistik dan anti-aliasingnya 2 kali. Kita langsung aja uji gaming. Dan ini jujur ya, lebih enak diatur ya. Sudah nembak nih. Ini lebih enak diatur ketimbang sebelumnya ya. Kalau sebelum itu kita gini aja ya, terasa agak kurang nyaman. Nih, bisa kita ngarahin gini aja, bakalan terasa kurang nyaman. Ini bisa dilihat lebih smooth ya, tek tek tek. Jadi emang sudah diperbaiki nih sama pihak itel-nya. Kita langsung aja cari musuh ya. Nggak tahu ya mau dari mana nembaknya tuh. Nih, kita coba arahin kesini-sini aja nih, udah enak banget ya. Kalau dulu pelan-pelan gini aja terasa lompat-lompat. Kalau ini sih nih, tuh. Dikit misalkan ya, sini dikit, sini dikit, sini dikit, sini dikit. Jadi udah nyaman banget nih buat main game PUBG Mobile. Oke, kita lanjut aja main gamenya. Dan kita testing game berikutnya ya. Untuk game PUBG ini udah aman banget. Jadi settingan grafis juga udah nyaman. Kemudian pakai nembak juga udah aman. Dan di sini udah masuk ke game Honor of King ya. Dan settingannya sudah rata kanan semua. Kita langsung aja. Oh ini belum nih. Nih kita pakai grafis yang rata kanan. Udah ultimate, ultra, dan lain-lain. Oke, kita langsung aja. Ya ini aja lah ya. Sudah masuk ke game ya. Dan wow, ini kok enak sih. Grafisnya kok lebih enak nih ketimbang Mobile Legends. Ya walaupun saya baru-baru main sih ya. Enak. Minionnya juga oke dilihat ya. Mungkin kalau Mobile Legends udah bosan saya lihatnya ya. Ini musuhnya kok kuat. Wah. Dan itu dia pembahasan Gadget Max tentang itel P55 5G. Performa dari smartphone ini tuh hampir imbang sama Helio G99 seperti kakaknya ya, yaitu itel RS4 ya, yang dapat skor Antutu 400 ribuan. Nah kalau seri ini tuh harganya 1,7 juta. Kalau seri ini kalian bisa beli dengan harga cuma 1,3 juta rupiah. Ya kalau kalian budgetnya ini bisa coba ini, kalau kalian budgetnya ini bisa coba ini. Kedua smartphone ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Nah segitu dulu video Gadget Max, sampai jumpa nih di video yang lainnya lagi. Yo. Lihatlah dunia bukan seperti apa adanya, tapi dunia yang lebih baik. IQOS, stay curious.